kamu baru sadar nih ketika seperti ini ada kesalahan. Halo Neti, ketemu lagi bersama Ambu Rosa dan masih bersama Lita yang selalu setia nih untuk kali ini menemani kita selalu berbincang-bincang di Ambu Rosa ya Dek ya. Terus sekali. Sehat selalu ya buat kalian juga Neti, sehat-sehat selalu. Amin. Ini Dek, kamu pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga? Oh pernah dong. Pernah. Dan kamu sadar punya ketidakcocokan gitu loh dengan pasangan? Sadar salah punya pasangan nih kayaknya gitu loh. Baru sadar. Ya karena kalau misalkan yang namanya kasar nama kaduhung ya, ngeri ayana gitu. Itu biarin masa lalu ya. Tapi mungkin ini buat kalian semua. Ketika menyadari memiliki pasangan itu nggak tepat lah ya istilahnya gitu kan. Pastilah merasakan hal-hal seperti ini nih. Misalkan menafkahi kita itu malah kerasa jadi beban gitu loh. Bener nggak? Kerasa nggak? Hitung-hitungan, pelit, ini itulah. Nah, itu kayaknya itu kesalahan bener deh pasangan. Kita kan nggak nyaman. Salah satunya itu buat kalian mungkin ya harus agak sedikit berpikir ya, udah mulai dalam berumah tangga. Kadang dari segi pacaran juga udah kelihatan sih ya. Apalagi kalau kita kan suka ada tunangan kayak gitu. Kelihatan lah tanggung jawabnya di situ. Malah kalau misalkan pacaran sih emang ya belum terlalu kelihatan ya Bu kan biasanya baik-baik lah ini itu ya. Tapi pas kesini tunangan baru nikah ini, nah baru kelihatan. Ya karena biasanya kayak gitu. Baik buruknya orang itu akan terlihat ketika sudah berumah tangga. Nah itu betul sekali. Salah satunya gitu tuh biasanya ya harusnya jadi kewajiban, ini malah jadi kayak beban gitu kan ya, pelit, ngasih uang diomelin, udah dikasih tuh tanya kemana larinya uangnya. Jadi kayak beban aja ngehidupin istri tuh. Iyalah, nggak harusnya ditanyain ya. Karena kan lu makan dari mana, Cok? Nah, itu. Tapi kan kalau yang nggak ngerti ya itu karena kita salah untuk memilih pasangan. Kemudian juga nih, kalau kita berkeluh kesah, sedih, nangis, malah dibilang cengeng lu. Banyak ngeluhnya lu. Gitu kan. Tolong lah lakinya. emosi kalau misalkan udah ngebahas yang kayak gitu tuh emosi sumpah. Jadi tapi ngalamin kamu gitu nggak? Ngalamin. Ya misalkan kamu lagi berkeluh kesah sedih ke mantan itu. Malah kita kan pengen curhat. Kan kalau misalkan udah berumah tangga ya, kita kan curhat ke siapa lagi kan? Ke suami ya Bu ya. Masa kita mau curhat ngomongin masalah rumah tangga ini itu ke temen, ya kan itu sama aja kita nganggap aib sendiri. Bener. Kan aib keluarga gitu kan nggak pantas ya. Berarti kita pengen ngeluh atau apa-apa kan ke suami. Nah suaminya itu malah bilang, udahlah cengeng kayak gitu, tolol anjing. Karena harusnya suami itu kita ngeluh kayak abang didengar, kasih solusinya yang bener, sok bareng-bareng. Kalau misalnya lu ada solusi bareng-bareng atau apa ini malah iya minimal kalau misalkan nggak ada solusi juga denger lah ya itu didengerin ketika istrinya menangis itu gitu kan ya. Malah dimarahin, dicaci maki ini cukup loh. Yang kena itu ya di sana kalau misalnya udah ngomongin cowok yang kurang ajar ya, maksudnya kayak dia nggak bertanggung jawab, yang riwe intinya tolol gitu ya, pasti kesal dah. Ketika kamu sakit hati juga nih salah satunya nih ya, pasangan kita itu, salah pilih nih. Ketika sakit hati, kita malah dianggap lebay. Bener gak? Malah playing victim nantinya. Sok, kamu yang cowok yang kayak gitu mah, udah masih salah. Ya, terus disalahin nggak mau. Tahan. Itu benar-benar itu masa lalu itu. Tapi jadiin pelajar lah buat kedepannya. Nah. Jangan sampai kita salah memilih orang lagi untuk hidup bareng-bareng sama kita. Itu juga kayak gitu juga. Jadi kalaupun kita sebagai perempuan tuh lelah, malah dianggapnya pemalas. Siang ngajaran anjing di imah cicing. Urus semua ya rumah tangga, anak, urus kerja. emosi beneran ini. Ya cowok mah kalau misalkan ketawa sih ya, ngerasa kan kayak gitu kan. Iya, kadang kita sebutnya gini, malas kalau kita capek atau kayak gimana sebut malas. Padahal kan kadang kita juga selain mengurus rumah tangga, ya ada yang cari cuan juga kan, gitu kan. Udah mah di luar kerja, datang ke rumah harus kerja lagi, cuci piring lah, masak lah, nyuapin siap lah, makan. Dan ketika kita menyuarakan sesuatu,
berbicara ketidaknyamanan kita pada suami, kita niatnya komunikasi, malah dianggap apa, melawan. Betul. Lu mah ngelawan ke salah kita, belaguk sih ya. Gitu ya. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia, kamu tuh ngelawan sama suami, padahal bukan ngelawan, hanya menyuarakan bahwa apa yang suami ungkapkan ke kita itu kita tidak setuju dan mencari solusi gitu kan. Ini malah dianggap melawan gitu kan. Kemudian juga yang lebih parahnya adalah kalau kita perhatian lebih ke suami, malah dianggapnya yaitu mengganggu. Maksudnya? Perhatian lebih gini misalkan, jangan pulang malam-malam ya. Oh, dianggapnya overprotective gitu. Iya, jadi mengganggu kenyamanannya dia. Tolol. Kalau kan pengen misalkan, jangan pulang malam-malam ya. Karena apa? Besoknya kan harus kerja lagi. Kemudian nanti juga takutnya sakit. Nah itu betul, itu tujuannya seorang wanita. Kalau misalnya ke laki-laki itu kayak gitu, bukannya walau lu nggak nyaman, tolol. Dia terpancing dengan segala emosinya. Seharusnya gini ya, untuk para neti laki-laki yang di luar sana ya, kalau misalkan cewek kalian atau enggak istri kalian udah diem, cuek, nggak perhatiin sama kalian, nggak nanyain lu di mana, nggak nanyain ini, harusnya bertanya-tanya, cowok, harusnya khawatir. Betul. Iyalah. Betul. Berarti lu udah nggak sayang, udah nggak nyaman, nanti ujung-ujungnya minta cerai. Bener. Kayak gitu, jangan besok. Anjing. Kenyataannya memang rumah tangga nggak bisa dipertahankan kan ya? Iya. Jadi udah kayak gitu ngapain? Kadang ini nih dari sisi psikologis manusia ini. Kalau kita sedang berduka, bersedih, kita menangis itu sebetulnya wajar. Iyalah, wajar lah. Tapi kalau ketika kita sudah bersedih, berduka dengan keadaan kehidupan kita, dengan rumah tangga kita, kita masih tersenyum, terbahak-bahak, berarti kita udah nggak normal. Udah keganggu kita. Bener loh. Mau laki-laki atau Bu? Ya iyalah, keganggunya mental kita. Kalau menangis itu adalah hal yang wajar. Bukannya itu, maksudnya gini Bu ya, yang kita rasain ya. Bukannya kalau misalkan kita udah capek nih ngadepin hidup ya, ngadepin rumah tangga ibaratnya. Tapi kita ngapain nih terus nangis, udah abaikan gitu, malah dianggapnya udah ketawa ini itu. Itu malah kalau menurut kita, karena kita udah merasa capek, udah bener-bener capek. Tertawa kan? Tapi padahal ada masalah. Seharusnya masalah itu misalnya untuk berkeluh kesah itu melepaskan dengan sedih. Tapi dengan tertawa akan melepaskan segala sesuatu nggak? Enggak sih. Iya, itu. Berarti kalau kita masih menangis dengan segala permasalahan, kita tuh masih wajar. Tapi ketika menghadapi masalah dengan suami, dengan pasangan, kita menanggapinya dengan tertawa dan biasa-biasa aja, berarti kita udah di luar daripada keharusan manusia yang normal. Itu hanya kamuflase. Ya, ingat jangan normal ya. Maksudnya nggak normal itu bukan gila sayang. Iya. Itu hanya kamuflase untuk memperlihatkan keadaan kamu yang sebetulnya nggak mau dianggap lemah. Padahal kamu butuh nangis, itu adalah hal yang wajar untuk melepaskan segala keluh kesah itu kadang dengan nangis itu dengan hanya sebentar juga itu bisa melepaskan segala apa yang ada di beban di hati kita gitu loh. Lebih plong menangis ketimbang ketawa masih ada di dalam sini, dendam, kesal dan sebagainya. Dalam kesumat. Iya, gitu. Jadi untuk kalian neti ya sekali lagi, kalau misalkan ada ketemu tipe-tipe cowok yang kayak tadi, ya berarti itu adalah ya mungkin itu adalah kesalahan dalam memilih pasangan. Dia mudah-mudahan kalau masih bisa diperbaikinya diperbaiki ya. Kalau nggak bisa diperbaiki, buang. Dan itu terjadi pada Dedek. Ya, benar. Ya. Kalau udah nggak bisa diperbaiki, buang daripada kita ngebatin, sengsara, melarat. Ya, buang. Ya, gitu. Udah pusing otak ya. kan. Tapi mudah-mudahan ya deh ya apa yang kita ungkapkan di sini tidak terjadi pada banyak neti kita. Kalaupun ada ya mudah-mudahan bisa diperbaiki lah ya, gitu kan. Sekali. Gitu. Kalau misalnya kalian yang punya pasangan kayak gitu, curhatlah sama kita, nggak apa-apa. Komen aja, komen. Nanti saya yang jawab. Nah, beneran. Tapi nanti nih buat kalian para neti, kalau sudah 50.000 subscriber di Amburosa, nah kita akan ada share linknya gitu untuk ke sosmed yang lain. Jadi kita bisa berbicara, ngobrol langsung nih. Dan bisa juga tahu keseharian kita tuh kayak gimana. Di balik layar tuh seperti apa, behind the scene gitu gimana gitu ya. Gitu. Yaudah, kita ajak teman-teman kita nih, neti kita untuk ngedukung selalu video Amburosa. Ya, betul sekali. Pokoknya tetap ya kalian harus mendukung channelnya Amburosa dengan cara di-like, di-komen, di-subscribe, di-share juga jangan lupa ya. Klik juga tombol loncengnya biar notifikasi video dari Ambu setiap harinya kalian tahu. Betul sekali. Pokoknya tekan loncengnya ya biar setiap video yang terbaru dari Amburosa hadir notifikasinya buat kalian semua. Jadi see you next video. Bye-bye.